Malam itu, terlihat Antonio dan Sherin yang sedang berada di atas ranjang tidurnya. Saling berpelukan di bawah selimut yang menutupi setengah tubuhnya masing-masing. Maaf karena aku memaksamu, Sherin. Antonio mengelus lembut rambutnya. Tidak masalah, tapi ini sudah larut malam. Bagaimana kau akan mengembalikanku ke mansion? Tenang aja, biar aku yang mengurusnya. Kita pulang besok pagi. Sekarang tidurlah. Baik. Mereka berdua pun tidur bersama setelah melewati malam yang panas. Keesokan paginya di kediaman Nyonya Medina. Terlihat dia sedang bersiap-siap di depan cermin rias, memakai make up tipis dan menata dengan rapi rambutnya yang pendek. Nyonya Medina baru saja memotongnya saat ke salon kemarin. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar. Masuklah, teriak Nyonya Medina yang masih sibuk memakai blazernya di depan cermin. Pintu pun perlahan dibuka oleh seorang pelayan. Nyonya, ada Tuan Tristan dan Nyonya Naira di bawah. Mereka baru saja datang dan ingin menemui Nyonya, ujar pelayan tersebut. Tristan, tumben sekali dia datang. Baiklah, aku akan turun. Baik, Nyonya. Pelayan itu pun berlalu seraya menutup pintunya kembali. Bergegas Nyonya Medina turun ke bawah setelah menyelesaikan riasannya. Hai kakak perempuanku yang paling cantik. Akhirnya kau turun juga. Tristan beranjak dari duduknya menghampiri Nyonya Medina, berpelukan dengannya diikuti oleh Naira yang merupakan istrinya. Duduklah, kau tumben sekali ke sini. Apa bisnismu masih lancar? Tanya Nyonya Medina seraya duduk di depan mereka. Bisnisku masih lancar saja, Kak. Kedatanganku ke sini karena ikut berduka dengan kematian kakak iparku. Terakhir kali aku bertemu dengannya saat kakak akan pergi ke luar negeri dan sudah lama sekali. Tidak menyangka kalau akhirnya Tuan Andovi pergi meninggalkan kita begitu saja. Ujar Tristan dengan raut wajah yang sendu, seakan dia merasakan kesedihan yang dialami oleh kakaknya, Nyonya Medina. Namun tidak dengan pandangan dari sang kakak. Justru Nyonya Medina memandangnya dengan heran, karena baru pertama kalinya Tristan menganggap Tuan Andovi sebagai kakak iparnya. Selama ini, bahkan Tristan tidak pernah menemuinya karena sempat ada sedikit masalah dengan Tuan Andovi mengenai bisnis keduanya. Aku harap kau benar-benar merasakan kesedihan itu, Tristan, ujar Nyonya Medina. Pastilah. Oh iya, aku dengar kakak sedang membuat mall besar di kota sebelah ya. Wah, tidak menyangka ya kalau kakak sangat hebat sekarang. Aku jadi ikut senang, ujar Tristan. Benarkah? Wah, Nyonya Medina sangat cerdas, sambung Naira. Sementara Nyonya Medina hanya tersenyum menanggapi keduanya. Aku bekerja sama dengan Labrayan, jadi mall itu bukan sepenuhnya punyaku. Labrayan si anak angkat itu. Dia memang berguna ya. Tidak sia-sia kakak merawatnya sampai besar. Akhirnya dia bisa membalas kebaikan kakak juga, cetus Tristan. Hus, jaga bicaramu. Meskipun Labrayan adalah anak angkatku, dia sudah seperti anak sendiri bagiku. Kalian mengerti? Kakak yakin akan bilang seperti itu kalau Labrayan adalah seorang pemulung. Sambung Tristan dengan tawa yang terdengar melengking, diikuti oleh Naira di sana. Kau ini ternyata masih sama aja ya, tidak berubah sama sekali. Padahal umurmu tidak jauh berbeda dari Labrayan, tapi kau masih terlihat kekanak-kanakan dan tidak bisa apapun. Kau perbaikilah dirimu agar bisa bersaing dengan Labrayan. Jangan mulutmu yang banyak bicara, tapi tindakan. Seorang laki-laki terlihat gagah dan berani dengan tindakannya, bukan dengan omongannya. Sepertinya aku tidak ada waktu buat ngurusin kalian di sini. Aku sangat sibuk. Kalian pulanglah setelah puas bermain di rumahku. Dasar tidak berguna. Nyonya Medina beranjak dari duduknya dan berlalu meninggalkan keduanya. Dengan wajah yang memerah karena emosi, Tristan berteriak dengan keras. Dasar sombong. Awas aja kau Medina. Aku akan membalasmu dan juga anak pungut kesayanganmu itu. Sial. Sudah sayang, jangan kau buang emosimu itu seperti ini. Hanya akan sia-sia saja.
Lagian kakakmu sudah sendiri. Tidak ada Tuan Andovi yang selalu bersamanya dan melindunginya dimanapun dia berada. Kita akan dengan mudah menyingkirkannya dan juga anak pungut itu. Sabarlah. Dan lagi sekarang kakakmu sangatlah kaya. Kau bisa membayangkan bila semua hartanya jatuh di tanganmu sebagai adik kandungnya setelah dia mati, kan? Naira mengembangkan senyum sinis di bibirnya. Kau benar sayang. Kau memang pandai. Sebentar lagi kita akan mendapatkan semuanya dari nenek tua itu. Lihat aja nanti. Cetus Tristan dengan sorot mata tajamnya. Tristan merupakan adik dari Nyonya Medina yang merupakan anak kedua dari orang tuanya. Nyonya Medina tidak memiliki saudara lagi selain Tristan. Ia memiliki bisnis di kota sebelah. Tristan baru datang ke rumah Nyonya Medina setelah sekian purnama tidak pernah bertemu dengannya. Tristan hanya akan datang padanya saat butuh saja. Namun saat Tristan sukses dan mempunyai penghasilan yang menurutnya itu sangat besar, dia lupa dengan Nyonya Medina yang sudah membantu mewujudkan keinginannya. Namun harus bagaimana lagi? Sebagai kakak satu-satunya tidak ada pilihan lain lagi untuk Nyonya Medina membantunya. Namun sekarang setelah Tristan menikah dengan Naira, Nyonya Medina jarang sekali membantunya. Karena Nyonya Medina berpikir agar Tristan lebih giat lagi dalam mengembangkan usahanya tanpa ketergantungan pada dirinya. Apalagi Tristan sudah mempunyai istri. Dia harus bisa mandiri dengan sendirinya. Itulah kenapa Nyonya Medina sedikit keras padanya agar Tristan bisa bangkit dan menjadi sepertilah Brian. Tristan, maafkan aku, tapi kau selalu menanyakan kekayaanku saat datang menemuiku. Tidak bisakah kau menanyakan keadaan kakakmu terlebih dulu? Dasar adik tidak tahu diri. Batin Nyonya Medina seraya berlalu dari halaman rumahnya. Di mansion terlihat Antonio yang baru saja datang mengantarkan Sherin. Mereka melihat Naurin yang sudah berdiri di depan teras. Sepertinya Naurin baru saja mengantarkan Brian ke depan untuk berangkat ke kantor. Kau? Dari mana saja? Naurin menoleh ke arah Sherin yang baru saja turun dari mobil. Dia habis dari rumah sakit. Semalaman dia ada di sana menunggu ibunya yang datang dan menginap saat melakukan kontrol. Jawab Antonio beralasan. Begitu. Apa kau sudah bilang pada suamiku? Aku yang sudah izin pada Tuan Brian, Nyonya. Jawab Antonio lagi. Aku bertanya pada Sherin. Kenapa kau yang terus menjawab? Iya Nyonya, semua jawaban Dokter Antonio benar, sambung Sherin dengan gugup. Baiklah, kau bisa mulai bekerja kembali, perintah Naurin. Baik Nyonya. Sherin langsung berlari masuk ke dalam. Kalau begitu saya permisi Nyonya, ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan, ujar Antonio dengan raut wajah yang sulit diartikan. Baiklah, hati-hati di jalan, jawabnya. Antonio pun berlalu dari halaman mansion dengan cepat. Ada apa dengan mereka? Kenapa wajahnya memerah semua? Apa karena panas? Bukankah panas di pagi hari itu bagus ya untuk kulit? Gumam Naurin seraya masuk ke dalam. Kini Naurin duduk di sofa ruang TV seraya fokus pada layar ponsel yang dia pegang. Aubrey memilih Steffi menjadi brandnya. Akhirnya Steffi mulai bangkit lagi, gumam Naurin. Tapi kenapa mendadak begini ya? Apa yang Aubrey pikirkan? Coba aku telepon dia aja. Naurin mulai mencari nomor Aubrey di ponselnya, lalu menghubunginya dengan cepat. Beberapa detik pun tersambung, panggilan pun diterima oleh Aubrey. Ada apa Naurin? Seru Aubrey dari seberang. Hai, kau pasti sedang sibuk ya? Aku ingin mengganggumu sebentar. Iya, silahkan. Apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Jelas. Bagaimana bisa kau memilih Steffi sebagai brandmu dengan skandal yang dia punya? Kau ingin perusahaanmu tidak ada yang melirik, ujar Naurin. Sudahlah Naurin, jangan kau siksa dia terus-menerus. Dia juga sudah minta maaf kan padamu. Lagian aku tidak peduli mau banyak yang minat atau tidak dengan produkku. Intinya aku juga membantunya untuk bangkit kembali. Dia juga punya banyak penggemar yang terus mensupportnya. Jadi apa salahnya kalau aku mencoba membuatnya bersinar sekali lagi. Bantulah, please. Dengan membantunya, kau juga akan membantu perusahaanku, rengek Aubrey dengan nada memelas. Naurin hanya terkekeh kecil tanpa suara.
Wah, ternyata kau juga berbaik hati ya. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengatasi skandalnya perlahan. Kau lakukanlah tugas kalian berdua, oke? Kau serius? Kapan aku pernah berbohong padamu? Hahaha, baiklah, aku percaya padamu. Mereka berdua pun melanjutkan obrolannya untuk beberapa saat sebelum mengakhirinya bersama. Sementara di kantor milik Lab Ryan, terlihat Nyonya Medina yang baru saja turun dari mobil berjalan masuk ke dalam. Selamat pagi Nyonya Besar, staf lobi tersebut menyambutnya dengan ramah. Pagi, Lab Ryan ada? Ada Nyonya, silahkan biar saya antar ke ruangannya. Staf tersebut menunjukkan arah jalan untuk Nyonya Medina. Mereka berdua menaiki lift pribadi menuju ke lantai atas. Setelah lift terbuka, mereka berjalan ke arah ruangan Lab Ryan. Tok, tok, tok. Staf tersebut mengetuk pintu ruangan perlahan. Masuklah, saut Lab Ryan. Biar aku aja yang membukanya. Kau kembalilah bekerja, perintah Nyonya Medina. Baik, Nyonya. Staf lobi pun berlalu dari sana. Bergegas Nyonya Medina membuka pintu ruangan tersebut. Ibu? Lab Ryan yang melihat kedatangannya langsung beranjak dari tempat duduk dan menghampirinya. Lalu mencium telapak tangannya. Silakan duduk. Ibu kenapa tidak menghubungiku terlebih dulu kalau akan datang ke sini? Tanyalah Brian seraya duduk di sofa ruangan. Diikuti oleh Nyonya Medina. Ibu hanya ingin menyampaikan sesuatu padamu sebentar tentang pembangunan mall kita. Kenapa kau menyerahkan semuanya padaku lah Brian? Kenapa kau tidak ikut mengaturnya? Terserah ibu saja mau diapakan. Buatlah sesuai kemauan ibu dan ayah. Aku tidak masalah. Lagian aku masih banyak kerjaan yang harus diurus setelah Richard disibukkan oleh pembangunan itu. Benarkah kau tidak masalah? Tidak masalah, asal ibu tidak menggagalkannya dan mengerjakannya dengan baik. Itu saja. Tapi jika ibu lelah, serahkan saja sisanya padaku. Biar aku sendiri yang akan mengurusnya. Jawablah Brian. Tidak bisa. Biar ibu saja yang mengurusnya. Kau uruslah yang lainnya saja. Lagian mall kita juga hampir jadi, tinggal finishing aja. Lah Brian tersenyum dan mengangguk yang berarti mengiyakannya.